Sejarah lahirnya Pancasila. Rumusan Pancasila terbagi dalam 3 kategori sejarah utama. Yang pertama, sejarah rumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI sebagai tahap pengusulan dasar filsafat negara Indonesia. Yang kedua, ialah sejarah rumusan Pancasila yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai dasar filsafat negara yang berkaitan erat dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga ialah sejarah rumusan Pancasila pada periode belum berlaku kembali rumusan Pancasila yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Lahirnya Pancasila dimulai dari terbentuknya BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Menguraikan berbagai hal tentang konsep negara, masyarakat, pemerintahan, serta hal-hal yang berkaitan dengan posisi bangsa Indonesia terkait dengan bangsa lain serta arah bangsa Indonesia untuk merdeka. Yang berpidato dalam sidang pertama BPUPKI yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Berdasarkan dari pengantar pembukaan pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan dasar negara Indonesia yang pada akhir pidatonya diberi nama Pancasila. Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 menguraikan beberapa prinsip dasar atau filosofis Brunswick, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat adat demokrasi, dan 4. Kesejahteraan. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945 hingga 17 Juli 1945 yang berhasil menentukan beberapa rumusan, yaitu rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan pernyataan kemerdekaan. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Piagam Jakarta. Rumusan Pancasila pertama kali terdapat dalam naskah Piagam Jakarta yang dihasilkan oleh Panitia 9 pada 22 Juni 1945 yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilanjutkan yang kedua dengan pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi di Vietnam dengan mendatangkan Dr. Regimen Soekarno dan Hatta. PPKI sendiri diketuai oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakilnya. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bersidang pertama kali pada 18 Agustus 1945 dan menghasilkan dan serta mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia beserta pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan cara mengubah Piagam Jakarta atau rancangan Mukadimah Hukum Dasar dan rancangan Hukum Dasar. Pancasila dalam berbagai konstitusi, diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Dekret Presiden 5 Juli 1959, dan Amandemen Undang-Undang Dasar 1999 hingga 2002. Fakta dan tafsir sejarah Pancasila dapat ditemukan dalam sejarah resmi dan otentik seperti pada dokumen Risalah Sidang BPUPKI, Risalah Sidang PPKI, Pidato Soekarno 1 Juni 1945, dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Aspek-aspek mendasar dalam sejarah Pancasila diantaranya fase pembuahan, fase perumusan, serta fase pemisahan. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam peristiwa lahirnya Pancasila, yakni nilai persatuan dan kesatuan dalam sila ketiga, nilai musyawarah dan mufakat dalam sila keempat, nilai nasionalisme dan cinta tanah air, nilai kemanusiaan dan menghargai perbedaan dalam sila kedua, serta nilai ketuhanan dalam sila pertama. Refleksi atau pelajaran yang dapat diambil dalam sejarah Pancasila, seperti pentingnya persatuan dalam sila ketiga, sejarah menunjukkan para pendiri bangsa mengutamakan kepentingan nasional di atas golongan yang relevan untuk mengatasi polarisasi saat ini. Musyawarah dan toleransi dalam sila keempat, proses perumusan mengajarkan rendah hati, mendengarkan pendapat dan menerima keputusan bersama. Cinta tanah air, nasionalisme, pentingnya rela berkorban demi bangsa. Relevansi bagi generasi muda saat ini, di era digital atau media sosial, nilai Pancasila memandu generasi muda untuk menyaring informasi, mencegah hoax, dan menjaga toleransi di dunia maya. Dalam keberagaman,
menjadi fondasi untuk menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat modern. Dalam agen perubahan atau agent of change, generasi muda yang memahami Pancasila memiliki karakter kuat, beretika dan tidak mudah terpengaruh paham negatif, serta aktif mendukung produk dan budaya lokal.